pendahuluan atau sejarah PDAM Tirta Anoa. PDAM Tirta Anoa adalah perusahaan daerah air minum milik pemerintah Kota Kendari yang bertugas menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat. PDAM Tirta Anoa didirikan pada tahun 1976. PDAM Tirta Anoa awalnya dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih, terutama di wilayah perkotaan Kendari yang saat itu sedang berkembang. Nama Tirta Anoa menggabungkan dua unsur. Kas tirta berarti air dari bahasa Sanskerta. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi Tenggara yang juga menjadi simbol kekuatan dan identitas daerah. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Anoa seiring berjalannya waktu menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya infrastruktur, pompa air yang sudah tua sejak tahun 1983 dan perpipaan yang rentan bocor sehingga menurunkan kualitas layanan dan kerap menyebabkan gangguan pasokan. Menanggapi kondisi tersebut, mulai awal dekade 2020-an, Pemkot Kendari mulai memberikan dukungan berupa anggaran tambahan dan pembenahan teknis, termasuk suntikan dana senilai 10 miliar pada awal tahun 2022 untuk pengadaan pompa baru dan modernisasi jaringan transmisi serta pengelolaan air untuk otomatisasi sistem. Untuk memperkuat manajemen dan tata kelola, pada 19 September 2022, Wali Kota Kendari menyerahkan Raperda perubahan bentuk PDAM Tirta Anoa menjadi Perubahan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Anoa yang bertujuan menerapkan prinsip good corporate governance dan meningkatkan peran strategis sebagai BUMD dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dengan status baru sebagai Perumda, ditopang dana modal, modernisasi infrastruktur serta kerangka hukum yang lebih kuat, PDAM Tirta Anoa Kendari diharapkan meningkatkan keandalan pasokan air, mengurangi tingkat kehilangan air dan melayani pelanggan secara lebih profesional, mendukung visi Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologis, teknologi, dan informasi. Sekian saya serahkan kepada teman saya. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kondisi kawasan PDAM Tirta Anoa. Kawasan PDAM Tirta Anoa terletak di wilayah administrasi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan menjadi pusat operasional utama penyediaan air bersih. Di kota tersebut, kawasan ini terdiri dari beberapa unit produksi dan distribusi yang tersebar, di antaranya berada di Pohara, Mentobua, Wanggu, Anggoya, dan Baruga. Secara umum, kawasan PDAM ini berada pada zona perkotaan dan pinggiran kota yang strategis, dekat dengan aliran sungai dan sumber air permukaan yang menjadi pasokan utama bahan baku air bersih. Wilayah sekitar unit produksi umumnya merupakan lahan semi perkotaan yang masih memiliki tutupan vegetasi dan akses jalan yang memadai untuk mobilitas operasional. Lokasi dan topografinya, kawasan PDAM tersebut di zona perkotaan dan pinggiran Kendari, dengan unit utama di Pohara, Matabondo, Wanggu, Anggoya, dan Baruga. Elevasi lahan bersekitar 10-50 meter mdpl. Umumnya di lembaga berlereng, landai lebih kurang dari 15%, sehingga memudahkan pemanfaatan gaya gravitasi untuk aliran baku menuju instalasi pengolahan. Hidrologi dan sumber air. Semua unit produksi berdekatan dengan aliran sungai utama di masing-masing daerah.
yang menjadi pasokan air permukaan. Terdapat kolam retensi kecil di hulu untuk menahan fluktuasi debit saat musim hujan, menjaga kestabilan pasokan, dan mengedepankan sedimen sebelum masuk ke instalasi. Vegetasi dan konservasi. Di bataran sungai tumbuh ragam pohon riparian, lamtora, mahoni, hingga bakau kecil yang berperan menahan erosi dan memperbaiki kualitas air baku. PDAM menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari untuk menambah zona hijau buffer berupa penanaman pohon pelindung sepanjang koridor pipa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kelengkapan fasilitas PDAM Tirta Anoa. Kawasan PDAM Tirta Anoa dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air, sistem pemompaan, reservoir, dan jaringan pipa distribusi yang menjangkau berbagai kecamatan di Kota Kendari. Selain itu, terdapat kantor pusat operasional dan pelayanan pelanggan yang mengatur distribusi air, pencatatan meter, hingga pengaduan dalam konteks lingkungan. Fasilitas pengambilan dan penampungan air baku yaitu mencakup intake atau weir di titik-titik sumber yaitu di Pohara, Matabondu, Wanggu, Anggoya, Baruga untuk menyalurkan air permukaan ke instalasi. Yang kedua, kolam retensi hulu yang berkapasitas bervariasi. Gunanya untuk menahan fluktuasi debit dan sedimental awal. Kemudian tangki sedimental untuk mengendapan partikel padat. Unit filtrasi untuk menyaring kekeruhan, dan reaktor koagulasi flokalasi dengan dosing chemical untuk mempercepat pengendapan. PDAM Tirta Anoa telah menjadi tulang punggung penyediaan air bersih di Kota Kendari dengan jaringan sambungan rumah lebih dari 18.000 pelanggan dan 5 unit produksi utama. Meski masih menghadapi tantangan seperti bocor jaringan, keterbatasan cakupan, dan keterbatasan kapasitas saat musim kemarau, PDAM ini terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan. Adapun kapasitas PDAM Tirta Anoa adalah jumlah unit produksi ada 5 sumber air permukaan. Kapasitas terpasang yaitu 5.651 per detik dan kapasitas produksi realisasi kurang lebih 4.151 per detik. Kemudian produksi air bersih yaitu 3.981 per detik yang melayani kurang lebih 18.000 sambungan rumah dan daftar tunggu kurang lebih 5.000 sambungan rumah. Volume air yang disalurkan pada tahun 2022 kurang lebih 2.043 juta dan penurunan dari 5.151 juta pada tahun 2020. Dan total pelanggan pada tahun 2022 kurang lebih 15.191, kemudian menurun dari 16.173 pada tahun 2020. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi fasilitas dan kelengkapan pada PDAM Tirta Anoa. Selanjutnya saya akan membacakan permasalahan dalam pengelolaan air dalam kawasan PDAM Tirta Anoa. PDAM Tirta Anoa menghadapi sejumlah tantangan serius dalam pengelolaan air bersih, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Salah satu permasalahan utama
adalah keterbatasan kapasitas produk air bersih dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Meskipun kapasitas terpasang mencapai lebih dari 560 liter per detik, realisasi produknya hanya sekitar 398 liter per detik, yang belum mampu memenuhi seluruh permintaan, termasuk daftar tunggu sambungan rumah yang jumlahnya ribuan. Selain itu, kebocoran jaringan distribusi masih menjadi isu krusial. Tingginya tingkat kehilangan air akibat pipa tua, sambungan ilegal, dan kebocoran teknis menyebabkan distribusi menjadi tidak efisien. Permasalahan lainnya adalah kualitas air baku yang fluktuatif, terutama pada musim kemarau. Ketika debit sungai menurun dan kualitas air menurun akibat sedimentasi atau pencemaran hulu, sistem pengolahan air di beberapa unit produksi masih memerlukan pembaruan teknologi untuk menjamin konsistensi mutu air. Di sisi manajerial, tantangan koordinasi antar unit dan kurangnya sistem monitoring digital juga menghambat respon cepat terhadap gangguan layanan. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti reservoir tambahan, sistem sensor kualitas air otomatis, dan sistem informasi pelanggan terintegrasi juga memperburuk efisiensi layanan. Mungkin itu saja dari saya tentang permasalahan dalam pengolahan air bersih dalam kawasan PDAM Tirta Anoa. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. PDAM Tirta Anoa memiliki peran strategis dalam penyediaan air bersih di dalam kota Kendari. Namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas produksi, kebocoran jaringan, dan kualitas air baku yang belum stabil. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan dukungan infrastruktur yang memadai, PDAM ini dapat berpotensi menjadi sistem pelayanan air bersih yang andal dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kesimpulan dan beberapa rekomendasi tentang materi PDAM Tirta Anoa. PDAM Tirta Anoa memiliki peran strategis dan penyediaan air bersih di wilayah Kota Kendari, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas produksi, kebocoran jaringan, dan kualitas air baku yang belum stabil. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan dukungan infrastruktur yang memadai, PDAM ini berpotensi menjadi sistem pelayanan air yang andal dan berkelanjutan. Mungkin rekomendasi ada 5, yaitu pertama, 1, tingkatkan kapasitas produksi dan bangun sumber air alternatif. 2, rehabilitas jaringan pipa untuk mengurangi kebocoran. 3, modernisasi sistem pengelolaan dan pemuatan kualitas air. 5, perluas cakupan layanan percepatan sambungan rumah. 5, perkuat kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam perencanaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian materi dari kelompok kami tentang pengelolaan sumber daya air dan kawasan PDAM Tirta Anoa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.